Minggu ke-23 di bulan November 2025, suasana pemerintahan Indonesia seperti berada di ambang sesuatu yang besar. Sesuatu yang sejak lama ditahan-tahan dan akhirnya meledak ke permukaan. Pada tanggal 25, sebuah rapat darurat digelar di Hambalan. Tidak ada yang benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi hari itu, sebab undangan presiden datang mendadak, tanpa banyak kata, hanya instruksi singkat, hadir, bawa data sebenarnya, dan jangan ada yang ditutupi. Itulah tanda pertama bahwa ada sesuatu yang sangat serius. Presiden memanggil semua kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan dunia pertambangan. Semua pejabat yang biasanya bernapas dalam ritme birokrasi yang santai kini bergerak dengan wajah tegang. Isu tambang ilegal yang selama bertahun-tahun menjadi rahasia umum, kini dinaikkan ke panggung tertinggi. Ruangan rapat itu menjadi saksi bagaimana negara, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, benar-benar menaruh perhatian penuh pada masalah yang selama ini tumbuh dalam bayang-bayang kekuasaan. Rapat itu berlangsung dari siang, melampaui sore, dan terus berlanjut hingga malam. Waktu seakan tak bergerak. Setiap menit terasa direntangkan. Pak Prabowo, yang dikenal tidak suka bertele-tele, kali ini duduk memimpin dengan wajah keras yang jarang terlihat. Aura tegang itu membuat siapapun yang hadir merasa harus mengatur kata dengan hati-hati. Tidak ada yang berani bermain kata, tidak ada yang mencoba mencari alasan. Semua paham bahwa ini bukan panggung untuk retorika, tetapi medan pertempuran pertama di meja rapat. Satgas Penertiban Hutan membentangkan laporan mereka. Halaman demi halaman dipenuhi data yang selama bertahun-tahun mungkin sengaja dipendam. Status lahan yang kacau balau, izin tambang yang berdiri di atas tumpang tindih legalitas, perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa dokumen, hingga jaringan operasi ilegal yang sudah berjalan seperti kerajaan kecil. Akar masalahnya membentang panjang sejak tahun 2014, lalu mencapai puncak paling gelap pada tahun 2019. Dan semua itu berlangsung seakan hukum tak memiliki gigi, karena para pelaku berjalan dengan penuh percaya diri, seolah ada tangan-tangan yang menjaga mereka dari balik layar. Puncak rapat itu datang saat Presiden bangkit berdiri. Dengan suara tegas, tanpa getar, beliau menyampaikan pesan yang tidak memberi ruang untuk tawar-menawar. Semua tambang ilegal, semua jaringan besar yang terlibat, semua pelindung yang selama ini bermain di belakang layar, semuanya akan ditindak. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi yang sembunyi dalam perlindungan kekuasaan, tidak ada lagi kompromi seperti masa lalu. Negara akan menegakkan dirinya kembali. Namun Menhan membalas dengan laporan yang tidak kalah mencengangkan. Ia menjelaskan bahwa beberapa area tambang terletak di lokasi yang sangat sulit dijangkau, bukan karena geografisnya, tetapi karena perlindungan yang begitu ketat dari pihak-pihak kuat. Ada lokasi yang bahkan aparat Satgas pun tak bisa masuk, bukan karena hambatan alam, melainkan karena hambatan manusia. Ada tembok-tembok kekuasaan yang lebih kokoh dari beton. Mendengar itu, Presiden memutuskan sesuatu yang jarang dilakukan dalam sejarah pemerintahan modern Indonesia. Ia menginstruksikan agar TNI, Polri, Kejaksaan, PPATK, BPKP, Departemen Kehutanan, dan setiap instansi terkait lainnya bergerak sebagai satu tubuh, berada dalam komando langsung Presiden. Semua struktur lama yang tumpang tindih dihilangkan. Negara ingin bergerak cepat, selincah mungkin, setegas mungkin. Ini bukan lagi sekadar penertiban tambang, tetapi penegakan kedaulatan. Untuk memahami betapa seriusnya masalah ini, kita perlu mundur 3 hari sebelum rapat itu. Di Morowali, sebuah peristiwa menjadi pemicu. Atas instruksi Presiden, TNI mengadakan latihan di daerah yang dekat dengan tambang-tambang ilegal. Ternyata saat latihan itulah TNI menemukan fakta mencengangkan. Di dalam kawasan industri raksasa itu terdapat sebuah bandara. Bukan bandara umum, bukan bandara daerah, melainkan bandara privat yang tidak berada dalam otoritas resmi Republik Indonesia. Bayangkan, sebuah gerbang udara yang seharusnya menjadi domain negara, justru berada di luar jangkauan negara sendiri. Di sana, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa ada pemeriksaan. Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, tidak ada karantina, dan tidak ada aparat yang benar-benar memiliki kuasa. Bahkan kabarnya beberapa aparat keamanan pun tidak bisa masuk begitu saja ke bandara tersebut. Tempat itu seperti berdiri sebagai sebuah dunia tersendiri. Sebuah wilayah yang berada di tanah Indonesia, namun tidak tunduk kepada hukum Indonesia. Hal mengejutkan lainnya,
Ketika nama-nama dalam akta kepemilikan ditelusuri, muncullah sejumlah figur besar. Beberapa jenderal, beberapa tokoh yang pernah mengisi panggung kekuasaan nasional, dan beberapa nama lain yang tidak asing dalam sejarah negara. Termasuk nama Sintong Panjaitan, Pak Hendarji, dan lainnya. Menhan Safri yang melihat kondisi di lapangan langsung marah besar. Dengan suara lantang ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh memiliki negara dalam negara. Kedaulatan tidak boleh bocor. Sumber daya tidak boleh dikuasai pihak asing atau pihak lokal yang menggandeng kekuatan asing. Tambang, bandara, pelabuhan, semua itu adalah urat nadi negara. Dan bila urat nadi itu dikuasai pihak yang tidak jelas, maka negara kehilangan detaknya. Latihan gabungan TNI yang digelar pada 20 November itu akhirnya membuka banyak tabir. Kawasan industri Morowali luasnya sekitar 4.000 hektar, sebuah kawasan yang berdetak siang dan malam oleh aktivitas ekonomi raksasa. Namun, sebagian denyut itu berjalan dalam kegelapan. Bandara yang sudah berjalan sejak 2019 itu beroperasi 6 tahun tanpa pengawasan apapun. Tidak ada Pemda, tidak ada ESDM, tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, tidak ada polisi, tidak ada karantina. Tidak ada pernapasan negara di sana. Pertanyaannya menjadi semakin besar dan semakin berat. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Mengapa tidak ada pejabat yang bertindak? Apakah mereka tidak mampu? Atau tidak berani? Atau sebenarnya mereka sudah mencoba, tetapi kekuatan yang melindungi kawasan itu terlalu besar? Atau memang ada kepentingan raksasa yang berbenturan dengan kepentingan negara? Apakah tekanan itu datang dari luar negeri? Seperti Tiongkok? Tidak ada yang berani menjawab pasti. Semua masih perlu diinvestigasi. Faktanya, IMI berdiri sekitar tahun 2010 atau 2011, namun berkembang luar biasa justru di masa Jokowi. Banyak kemudahan diberikan, izin operasi, izin tenaga kerja asing, izin kepabeanan, dan banyak lagi. Ribuan pekerja asal Tiongkok datang dengan proses yang mudah, sementara pintu keluar masuk barang dibiarkan longgar. Pelabuhan pun begitu. Dan celah itu membuka peluang paling berbahaya. Penyusupan intelijen asing melalui gerbang udara dan laut yang tidak diawasi. Ini bukan lagi persoalan tambang. Ini persoalan kedaulatan. Karena itulah langkah Presiden hari ini adalah langkah yang harus didukung oleh siapapun yang mencintai negeri ini. Negara harus membersihkan, menertibkan, dan bila perlu membongkar seluruh jaringan kekuatan yang membuat negara kehilangan kontrol atas sumber dayanya sendiri. Tidak cukup hanya menutup tambang ilegal. Tidak cukup menindak pekerja ilegal. Negara harus mengejar bakingnya, pelindungnya, dan jika jejaknya berakhir pada pemilik modal di luar negeri, negara harus berani mengambil sikap. Kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan. Dan kali ini, seolah roda sejarah membawa Indonesia ke titik di mana negara berkata, cukup sudah. Saatnya menegakkan kembali martabat negeri ini, dari Morowali hingga Hambalan, dari bandara hingga pelabuhan, dari hutan hingga birokrasi.